kita melihat lagi ya bahwa adanya perkembangan nih Pak. Inosuke juga lucu banget. Dia cuma bisa ngomong Inosuke. Lebaran simmer ya, simmer aduh. Ada amalan sebelum tidur tapi ringan. Dewa. Seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, lalu tipes kemudian. Kerja keras terus-terusan, naik gaji kapan-kapan. Itulah cara mengalahkan Kibutsu Jimuzan. Inilah review Demon Slayer Season 4 Episode 1 versi anime Kane. Oke, ternyata udah apa ya? Ternyata nih, Demon Slayer udah nyampe ke season 4. Betul. Perjalanannya panjang sih. Perjalanan Kita panjang. ngikutin kan dari awal. Kita ikutin banget. Season 1, season 2, yang kemarin season 3 sampai ada movie-nya kan. Iya, beda movie-nya. Nah, yang menarik dari season baru ini, mereka itu kan latihan ya. Iya. Latihan karena ternyata Nezuko ini udah kebal nih terhadap matahari. Nah, kita akan bahas dulu dari episode satunya dulu. Betul. Seperti biasa episode satunya Demon Slayer itu selalu berbeda. Karena dia menyajikan 48 menit atau 2 episode jadi satu. Iya, buat nunjukin ke penonton kalau ini nih yang bakal kita suguhin ke kalian secara menyeluruh lah istilahnya ya. Betul. Jadi dikasih dulu, dikasih suap-suap yang bagus-bagus dulu di awal, abis itu, nah kalian disuruh menanti lah ntar. Betul. Secara garis besar. Ibaratnya ya secara garis besarnya dibahas di episode satunya. Nah, kita akan bahas nih ada apa aja sih di episode satunya. Nah, tentunya yang udah kita ketahui adalah mereka baru selesai nih dari desa para penembak pedang nih Pak. Betul. Dari desanya si Haganezuka. Betul. Karena mereka mau mencari dia untuk dibikinin pedang. Dari desa pedang selesai ketemu iblis, pedangnya hancur lagi. Setelah dari desa pedang ini kita melihat lagi ya bahwa adanya perkembangan nih Pak. Perkembangan dari Nezuko itu sendiri yang bener-bener dikasih lihat sebelumnya itu di episode terakhir season 3, berarti season 3 kemarin, sekarang udah season 4. Season 3 itu Nezuko udah bisa kena cahaya matahari Pak. Betul. Dan udah bisa ngomong, udah bisa lancar ngomongnya. Ya, di episode 1 ini lucu sih Nezuko ngomongnya. Dia cuma bisa ngomong Inosuke. Zenitsu dateng kan, Okairi, Inosuke. Mending Inosuke Fujitora. Jauh dong. Inosuke juga lucu banget. Dia emang menarik lah trio ini ya. Cuma secara keseluruhan yang emang harus di highlight ini, selain Nezuko yang bisa, yang udah upgrade lah ibaratnya ya. Udah upgrade, itu juga karakter-karakter lain, contohnya Hashira yang perlu kita lihat. Karena di sini kan emang menurut gua momennya dimana anak baru kayak Tanjiro, Zenitsu, Inosuke gitu-gitu kan apa ya, ngeklopin lah sama Hashira ini dari latihan-latihannya. Iya. Nah, maka dari itu mereka ini bikin strategi si Hashira ini untuk memperkuat para anak baru ini supaya mereka nggak kagok kalau misalnya ketemu iblis-iblis lagi, karena iblis-iblis ini udah pasti akan mengincar Nezuko itu. Betul. Karena semakin kesini yang kita lihat adalah iblis-iblisnya bukan iblis-iblis tingkat rendah lagi nih Pak. Betul. Udah mulai dekat dengan Kibutsu Jimuzan. Jadi udah mulai mendekat ke bos akhir. Jadi kekuatan iblisnya pun juga udah nggak main-main nih. Betul. Maka dari itu memang cocok banget sih mereka harus di training, dan para Hashira pun kita bisa lihat bagaimana mereka training juga dengan luar biasa dari segi kekuatan, kelincahan dan lain sebagainya ya.
Ya, yang menarik adalah akhirnya kita bisa ngelihat full dari kekuatan Hashira-Hashira yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Contohnya ada Sanemi. Di episode 1 tuh dikasih lihat kekuatan teknik pernapasan angin. Dan itu menurut gua keren banget. Terus teknik pernapasan ular juga dari Obanai. Dan yang masih gue tunggu-tunggu itu adalah teknik pernapasan batu dari Gyome. Karena dia tuh udah dikasih lihat powernya dia tuh kuat banget. Kalau lihat tuh ada scene di mana si Gyome kayak gini. Iya. Itu berasa kayak gempa bumi dikit. Betul. Itu menurut gue kekuatannya kan OP banget tuh. Gimana teknik pernapasan pedangnya. Oke, nah selain hal-hal tadi, kita juga bisa lihat dari karakter developmentnya nih. Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh tokoh-tokoh kita. Contohnya kayak Tanjiro itu diperlihatkan ternyata dia itu udah punya mark yang di jidatnya sini. Ternyata itu tuh mark dari Demon Slayer. Terus ada juga pedang baru dia. Dia dapat pedang baru, emblemnya tuh emblemnya Rengoku. Yang api itu keren banget sih menurut gue. Karena sekarang dia juga selain bisa pengendalian air, bisa pengendalian api ya. Iya, lebih tepatnya pengendalian matahari. Matahari ya, dancing. Iya. Nah, Nezuko itu kan iblis yang selalu upgrade ya. Contohnya kayak di season awal gimana dia ternyata punya will of life-nya sendiri. Jadi sisi iblis dia nggak makan dia. Terus ternyata dia bisa ngubah ukuran tubuh. Iya. Terus ternyata dia bisa pakai teknik darah iblis. Iya. Terus dia bisa dengan sendirinya ngalahin Daki ya kalau nggak salah ya. Di season lupa lagi gue. Season 2 berarti harusnya. Season 2 ya? Season 2 karena season 3 kemarin kan oh iya Desa Penempa Pedang. Betul. Season 2 berarti. Iya di season 2 ya. Dia selalu berkembang sampai ternyata akhirnya di season 3 kemarin dia bisa kebal terhadap matahari. Ya dia tuh selalu di ini sih, apa namanya, diteliti ya sama Butamayo kayaknya. Semoga kita bisa lihat lah perkembangan Nezuko sampai menjadi manusia kembali. Yang menarik itu perkataannya si Tanjiro. Jadi Tanjiro ini masih bingung dengan keadaan Nezuko yang udah kebal nih. Apakah Nezuko itu perlahan menjadi manusia atau dia menjadi iblis yang berevolusi? Nah, antara dua itulah ya, karena kalau kita bilang dia menjadi manusia juga, ya dia udah punya teknik darah iblis gitu kan. Betul. Nggak mungkin juga jadi manusia. Berarti mendekati Muzan nih jatuh-jatuhnya. Itu sih yang Iya, itu yang paling dekat lah ya jatuhnya. iya. Tapi itu yang gue takutin sih sebenarnya sih. Karena menurut Jadi gue Michael Jackson. kagak, menurut gue maksudnya gue apa ya, kan keinginan kita nih nontonin Tanjiro dari awal sampai akhir kan kita pengen perjuangannya dia tuh nggak sia-sia. Betul. Karena yang menarik dari Tanjiro itu kan dia punya sifat batu kan, nggak mudah menyerah gitu loh. Nah tadi Nezuko itu kan juga diteliti sama Butamayo ya. Yang unik lagi dari episode 1 ini, ternyata di akhir episode Butamayo ini diajak masuk ke dalam Demon School. Akhirnya diajak joinan ya. Diajak joinan. Butuh healer nih kan. Nah, selain itu ada juga karakter development dari Hashira yang kita lihat tadi yang kayak gue bahas. Mereka itu udah mau menyatu lah, udah ngeblend lah untuk ngajarin anak-anak barunya berlatih gitu loh. Untuk memperkuat Demon Corp ini agar sanggup nih kalau kita lihat buat melawan Muzan. Betul. Karena memang udah dikasih lihat juga dari skill-skillnya, dari teknik-tekniknya, dari para Demon Slayer ini kira-kira yang bakal cocok nanti dan kuat itu untuk bagian ini siapa, bakal bertarung melawan siapa, nanti kita bakal memperkirakan itu juga sih ke depannya. Ntar kira-kira tuh bakal gimana nih ke depannya. Dan juga kita dikasih lihat nih yang menarik adalah si Uzui Tengen. Dia ikut melatih. Itu yang menurut gua demen sih. Nah, Hashira ini kan mereka punya keunikannya masing-masing ya, Di? Betul. Kayak contohnya Sanemi itu cepet gitu. Terus Mitsuri itu kan lentur ya. Jadi mereka tuh punya porsi jenis latihannya masing-masing. Nah, ada apa aja nih, Di? Nah, ada Gyome. Betul. Nah, Gyome ini kalau kalian lihat
ini dia melakukan latihan penguatan supaya lebih kuat tentunya. Oke. Nah, terus kita ada Mitsuri nih, Pak. Mitsuri. Kita katakan tadi Mitsuri cewek-cewek. Nah, dia latihan kelenturan supaya semakin lentur kan. Betul. Kemudian kita lihat lagi ada Obanai. Obanai melakukan latihan untuk ilmu pedangnya dia nih. Mungkin supaya ilmu pedangnya dia lebih optimal lagi kan ke depannya kan. Kita nggak pernah tahu, barangkali dari pedang bisa keluar Medusa gitu kan. Hal-hal yang menggelegar mungkin bisa keluar dari pedang. Nah, terus kemudian kita bisa melihat Sanemi yang melakukan latihan untuk penyerangan-penyerangan nih. Betul. Nah, yang terakhir kita bisa ngelihat Tokito yang lagi latihan untuk pergerakan-pergerakan cepat tentunya buat melawan musuh. Betul. Dan juga ada Uzui Tengen. Tinggi. Betul kan? Dia itu kan mantan Hashira tapi dia ikut bantu latihan. Iya. Dia itu melatih daya tahan dari ibaratnya kayak stamina lah. Mati stamina anak baru ini. Nah, jadi itu yang ada di episode 1, jenis-jenis latihan dari Hashira yang patut kita nantikan perkembangannya. Ya, kita patut nantikan perkembangan dari 5 anak baru yang spesial ini. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Kanao, dan juga Genya. Jadi, seperti apa ke depannya, menurut gue ini bakal seru banget karena Demon Slayer nggak pernah mengecewakan kita dalam hal grafis. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kalau kita lihat mereka tuh lebih condong bertarung sendiri-sendiri ya, kayak misalnya si Tanjiro melawan bos dari misalnya urutan keberapa dari iblis. Nah, ini ketika kita lihat mungkin bakal adanya perkelahian rame-rame nih, udah kayak Civil War nih mungkin nih bisa jadi. Nampak kita nantikan juga nih mungkin apa yang akan terjadi di sini. Iya, apalagi di season 3 kan kita udah sempat dikasih lihat tuh Tanjiro collab sama Genya kan yang pakai pistol tuh. Itu menurut gue juga keren banget. Ya, patut kita nantikan apa yang terjadi di season 4 ini. Khususnya bagi kita-kita yang belum baca manga. Betul sekali. Oke, segitu aja dari makannya. Azas.